BMKG memperingatkan potensi gempa bumi dan tsunami di pesisir selatan Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur menyatakan sudah menyiapkan langkah-langkah penanggulangan dan meminta masyarakat tetap tenang. Jawa Timur bagaimana? Ini mohon izin Ibu kami sampaikan hasil analisis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis kajian tim ahli BMKG soal potensi tsunami di Jawa Timur. Hasilnya, potensi terburuk bencana tsunami bisa mencapai ketinggian 29 meter di perairan selatan Jawa Timur. Bencana tsunami dipicu gempa magnitudo 8,7 di sekitar lepas pantai perairan Kabupaten Trenggalek. Hasil analisis kami untuk wilayah Jawa Timur, seluruh pesisir itu potensinya tinggi maksimum itu adalah 26 sampai 29 meter di Kabupaten Trenggalek, itu tinggi maksimumnya, dan waktu tiba tercepat, datangnya tsunami paling cepat 20 sampai 24 menit di Kabupaten Blitar. Nah, ini ada tabelnya untuk setiap kabupaten, misalnya Pacitan, tinggi dapat mencapai 25 sampai 28, waktu datangnya tsunami 26 sampai 29 menit. Nah, ini di seluruh pantai sepanjang pesisir Jawa Timur sudah ada data hasil analisis. Saya persilakan untuk dijadikan acuan selanjutnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan sudah mempersiapkan langkah-langkah penanganan. Khofifah juga menyatakan agar masyarakat tetap tenang. Pak Pangdam sudah turun, Pak Kapolda sudah turun, Bu Dwi Korita juga sudah turun. Apalagi saya gitu, saya mau bilang gitu. Jadi sudah dihitung kalau dari sini kira-kira pusat gempanya evakuasinya kemana. Evakuasi kira-kira butuh berapa menit, pada ketinggian berapa, sudah sangat detail. Kalau ditanya ke Bupati Pacitan yang lama, sudah tahu karena kita sudah berapa kali rakor virtual juga dengan pakar dari LIPI, pakar dari ITS, sudah teman-teman. Ada hal-hal yang saya mohon berilah ketenangan gitu. Tidak berarti kita tidak melakukan mitigasi loh ya. Ingat nggak teman-teman, yang dimitigasi berbeda dengan pusat gempanya. Menurut pakar kegempaan ITS, potensi tersebut merupakan rangkaian gempa yang terus meningkat di Jawa Timur. Ya, jadi apa yang dikemukakan oleh BMKG karena dia yang memegang data. Jadi ada beberapa gempa, frekuensi gempa di Jawa Timur itu meningkat sejak Januari 2021 sampai Mei, jadi ratusan tiap bulannya itu. Nah, ini mengkhawatirkan BMKG tadi. Saya kemarin pada waktu Jumat kemarin kita ikut dan itu maka mereka BMKG membuat skenario terburuk. Salah satunya adalah membuat gempa, mengaktifkan gempa yang pernah terjadi zaman dulu 8,7. Aktivasi itu tadi dimodelkan dan akan menimbulkan tadi tsunami yang sampai 29 meter tadi. Nah, sebenarnya tujuan utamanya sebetulnya ada harapannya itu pemerintah provinsi dalam hal ini adalah menyikapi ini, segera melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan risiko atau mitigasi. Pemprov Jawa Timur juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah Pemda dan ahli geologi untuk pemetaan dan persiapan jalur evakuasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana BMKG bisa memetakan adanya potensi tsunami di pesisir selatan Jawa Timur dan bagaimana pula antisipasi warga sekitar? Ya, pemirsa, untuk membahas itu kita saat ini telah bersama dengan Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Bapak Bambang SP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Bambang, kita ingin tahu bagaimana BMKG mendapatkan kesimpulan mengenai potensi tsunami yang bisa terjadi di pesisir selatan Jawa Timur, Pak. Iya, baik.
Jadi ini semua adalah upaya mitigasi ya, mitigasi supaya mengurangi korban tentunya nanti. Nah, BMKG ini berdasarkan peta yang sudah dikeluarkan oleh Pusgen ya tahun 2017 bahwa di situ di selatan Jawa Timur itu ada yang sudah dihitung berdasarkan perhitungan oleh para ahli, kemungkinannya adalah 8,7. Nah, dari data itu kita modelkan, kita skenariokan bagaimana terhadap potensi tsunami-nya. Ya, jadi potensi tsunami itu kita modelkan dan diperoleh tadi yang sudah mungkin didengar dalam ulasan di muka, berapa ketinggiannya dan waktu tibanya. Jadi ini adalah dalam upaya mitigasi untuk mengurangi korban jiwa. Itu skenario yang telah dilakukan. Nah, begitu juga untuk terkait dengan bangunan juga kan, bangunan juga harus juga didesain tahan gempa dengan kekuatan 8,7 tadi untuk wilayah-wilayah yang berada di dekat selatan Jawa Timur tentunya. Jadi di sini semua adalah upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan atau bahkan zero victim untuk korban. Gitu. Pak Bambang, kami ingin tahu Pak, kalau ini skenario dan juga upaya mitigasi, bagaimana sampai akhirnya bisa keluar angka magnitudo 8,7? Ini kan relatif sangat besar sekali Pak terjadi di Indonesia. Iya. Jadi berdasarkan historis juga kita ketahui ya, historis di Jawa seperti adanya Nyi Roro Kidul, ada gelombang tinggi, itu adalah salah satu contoh bahwa itu adalah pernah terjadi tsunami. Dan kejadian-kejadian dalam sejarah tsunami juga bisa kita ketahui, misalkan tahun 94 juga di Banyuwangi telah terjadi tsunami. Nah, jadi para ahli sudah menghitung jadi berapa panjang ya, jadi menghitung berapa panjang dari suatu patahan yang terjadi di megatrust dan bidang sesarnya berapa dan dihitung di situ diperoleh nilai 8,7. Mungkin secara empiris yang sudah dilakukan kesepakatan di para ahli. Begitu Pak. Ya, Pak, tapi dari hasil kajian kan apakah bisa mungkin diberikan gambaran kapan waktunya dan lokasi pemetaannya di mana saja Pak? Iya, kalau untuk kapan waktu gempa terjadi, kita tidak tahu Bu ya. Jadi sampai saat ini pun teknologi belum bisa memastikan kapan itu gempa akan terjadi, berapa besarnya terjadi dan di mana. Itu tidak ada yang tahu, belum bisa dilakukan hal seperti itu. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita siap. Kita tahu bahwa memang wilayah kita ini rawan dengan gempa. Dan gempa ini bisa berdampak tsunami. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat semuanya. Artinya kita mengantisipasi itu semua, segala kemungkinan yang ada. Nah, segala kemungkinan yang ada tentunya kita harus berpikir kepada skenario yang terburuk bagaimana yang harus kita siapkan. Yang terpenting itu langkah-langkahnya bagaimana bila terjadi kan seperti itu. Dengan kekuatan magnitudo 8,7, dampak tsunami-nya nanti bagaimana. Nah, ini yang harus kita siapkan, misalnya membuat jalur evakuasinya, membuat tempat evakuasi, dan seterusnya. Itu yang lebih diutamakan supaya kita siap karena memang wilayah kita rawan dengan gempa dan tsunami. Pak Bambang, apakah ini juga termasuk Pak dari sumber atau titik gempa itu muncul yang dianggap berpotensi tsunami? Karena kalau melihat data BPS, jumlah penduduk Jawa Timur juga luar biasa Pak. Hampir 40 juta jiwa Pak. Ya, untuk itu makanya ini adalah langkah upaya untuk mitigasi itu bagaimana. Kita sudah tahu potensinya ada, ya. Kapan terjadinya kita tidak tahu, tapi kita harus berupaya bagaimana meminimalkan itu. Nah, dengan membuat skenario terburuk itu, berarti kita membuat langkah-langkah atau upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan. Jadi tadi dibuat dengan pemetaan, ya, dari hasil modeling. Dan kita membuat dari hasil modeling berapa nanti ketinggiannya, waktu tibanya berapa menit setelah kejadian gempa, dan seterusnya kita membuat jalur peta evakuasi agar masyarakat yang nanti berada di sana cepat mengambil langkah untuk menyelamatkan diri. Jadi seperti itu Pak yang penting. Pak, ini kan kalau kita lihat dari sumber-sumber yang ada Pak, yang bisa dibaca oleh masyarakat awam, ada beberapa titik Pak di Jawa Timur yang kemungkinan
berpotensi terjadi gempa bumi dan diikuti tsunami. Nah, tinggi gelombangnya sendiri bagaimana Pak? Dan kalau tsunami itu kan harus tentunya kita punya peringatan dini Pak ya. Bagaimana dengan sistem peringatan dini kita Pak? Ya, jadi setiap ada kejadian event gempa ya, yang nanti berpotensi tsunami, maka secara otomatis sistem kami di BMKG akan menyampaikan informasi dengan berbagai moda diseminasi. Bisa melalui SMS, bisa melalui media sosial, email, fax, dan juga TV media tentunya juga ikut berkontribusi dalam mendiseminasikan. Jadi itu yang sudah kita siapkan dan nanti direspon oleh pemerintah daerah tentunya ya. Pemerintah daerah untuk melakukan perintah evakuasi. Nah, perintah evakuasi ini dalam bentuk apa? Yaitu bunyi sirine. Makanya sirine ini sangat penting yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi sistemnya seperti itu Bu yang kita miliki saat ini. Baik, terima kasih banyak Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Bapak Bambang SP.